Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang strategi branch and bond. Jadi ini materi setelah Anda kemarin belajar tentang strategi backtracking. Oke, saya share screen. Ya, strategi branch and bond. Jadi apa itu strategi branch and bond? Seperti yang kemarin kita sudah bahas sebelumnya bahwa dalam problem solving atau dalam teknik penyelesaian masalah atau pencarian solusi ya, dari sebuah masalah itu ada strategi-strategi yang memanfaatkan pohon ruang status dalam pencarian solusinya. Nah, dua di antaranya yang kita bahas di dalam kuliah strategi algoritma kali ini adalah backtracking dan branch and bound. Ya, nah ini yang akan kita bahas sekarang, branch and bound. Ini adalah materi terakhir dalam kuliah strategi algoritma. Saya sebenarnya tadi sudah coret-coret. Nah ini, karena ini saya geser ya. Ya. Jadi dalam mata kuliah ini, strategi algoritma, kita membahas dua strategi yang memanfaatkan pohon ruang status dalam pencarian solusinya, yaitu backtracking dan branch and bound. Kemarin kita sudah bahas backtracking, nah sekarang kita bahas yang branch and bound. Nah, ini saya catatkan beberapa hal penting tentang strategi branch and bound ini ya. Ini bisa Anda nanti nonton videonya, kemudian Anda screenshot. Screenshot ini juga saya share juga di grup mata kuliah kita ya. Jadi yang pertama adalah bahwa strategi branch and bound ini pembangkitan pohon ruang status. Ingat ya, state space tree atau pohon ruang status itu memanfaatkan skema BFS. Ya, breadth first search. Kalau backtracking itu memanfaatkan depth first search. Nah, kalau ini breadth first search ya. Jadi backtracking itu menggunakan DFS. Kalau branch and bound ini memanfaatkan BFS, tetapi tidak murni ya. Di sini saya katakan tidak murni BFS. Bahkan kok mungkin saya bisa bilang bahwa dia perpaduan antara BFS dan DFS ya. Karena di sini ada mekanisme backtracking juga. Ya, ada mekanisme backtracking juga. Nah, kemudian sehingga mekanisme backtracking itu bisa khas untuk sebuah DFS itu ya. Jadi ini sebenarnya perpaduan antara BFS dan DFS kalau saya bilang. Tapi memang yang lebih dominan adalah BFS-nya. Oke, sekarang poin selanjutnya adalah ada fungsi untuk membunuh sebuah node. Ini sama dengan backtracking gitu ya. Jadi ada, kalau node itu tidak dipandang tidak atau diestimasi tidak menuju ke solusi, itu akan dibunuh. Seperti halnya pada backtracking ya. Kemudian yang ketiga adalah adanya nilai bond atau bond value untuk setiap node-nya. Jadi setiap node itu nanti akan mempunyai nilai bond atau disebut bond ya, disebut cost juga kadang-kadang atau disebut bobot gitu ya. Nah, bobot ini atau bond value ini digunakan untuk mengestimasi sejauh mana node itu akan menuju solusi. Jadi sebenarnya nanti mana yang akan diekspand lebih dulu ya, di dalam branch and bond itu ada urutannya gitu. Mana yang lebih dulu diekspand. Nah, yang lebih dulu diekspand itu adalah yang diperkirakan paling cepat menuju solusi. Nah, yang paling cepat menuju solusi dari mana tahunya? Ya dari bond value itu. Jadi ada sebuah fungsi khusus nanti ya, biasanya heuristik gitu ya, untuk membangkitkan bond value ya. Dengan demikian ada fungsi khusus untuk menentukan ini ya, bond value.
bond value. Ya, jadi ada fungsi khusus untuk menentukan bond value ini. Nyawa dari kalau nyawa dari backtracking itu saya bilang adalah fungsi pembatasnya. Nah, kalau di sini itu adalah fungsi untuk menentukan bond value ini, bond value function ini. Ya, fungsi untuk menentukan bond value ini. Ini adalah nyawa dari branch and bond. Ya, itu biasanya heuristik. Oke, saya screenshot. Ya, oke, lanjut. Masih catatan lagi. Nah, branch and bond sering atau gini, bukan seringnya, tapi dapat dimanfaatkan. Salah, kok salah ini. Ini mah pen yang itu ya. Dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan kayaknya gambar saya ini saya pindah ke kiri aja sementara ini. Ya, untuk menyelesaikan masalah optimasi maupun non-optimasi. Ya, dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi maupun non-optimasi. Tetapi memang lebih sering digunakan untuk masalah optimasi. Nah, ini prinsipnya sama untuk penyelesaian masalah optimasi itu seperti halnya pada backtracking. Jadi kalau Anda sudah ketemu satu solusi, jangan berhenti, lanjut lagi. Ya, itu sama. Kalau pohon ruang status seperti itu ya. Kalau kita menggunakan pohon ruang status untuk masalah optimasi, baik itu backtracking maupun branch and bond itu sama. Jadi pada saat sudah ketemu satu solusi, jangan berhenti, lanjutkan untuk mencari solusi yang lain yang lebih optimal. Ya. Nah, kemudian untuk non optimasi ya kalau sudah ketemu satu solusi ya selesai, gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian jika branch and bond, ini tulisannya, branch and bond digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi. Ada dua macam bond value. Yang pertama, jika termasuk masalah atau gini aja, jika ini mengganggu aja ini saya sendiri gambar video saya mengganggu. Jika kalau ciri dari masalah optimasi itu kan adanya fungsi objektif ya, objective function. Ya, jadi jika fungsi tujuannya objective function meminimalkan ya, karena ada dua macam, bisa memaksimalkan, bisa meminimalkan. Maka bond value-nya disebut sebagai lower bound atau singkat JLB. Jika objective function memaksimalkan, maka disebut upper
function. Upper function, upper bound. Gak ngalamun saya. Atau disingkat UP. Jadi ini sesuai dengan permasalahan yang meminimalkan atau memaksimalkan. Kalau meminimalkan ya lower bound, kalau memaksimalkan istilahnya adalah upper bound. Oke, sekarang bedanya apa? Kalau lower bound, ya kalau lower bound itu kan ini kan nanti akan melekat untuk setiap node nilai bound value itu. Jadi yang lower bound itu prinsipnya adalah yang bernilai lebih kecil, artinya nilai lower bound-nya lebih kecil, lebih cepat menuju solusi. Artinya di-expand lebih dulu. Di-expand lebih dulu. Sementara itu upper bound, kalau di upper bound yang bernilai lebih besar, berarti dia lebih cepat menuju solusi. Kok tulisannya jelek sekali. Jadi ini di-expand lebih dulu. Ya, yang nilainya lebih besar itu di-expand lebih dulu karena dia diperkirakan lebih cepat menuju solusi. Ini untuk upper bound-nya. Nah, ini ya bedanya ya. Ini video saya geser, saya screenshot. Ini prinsip-prinsipnya ya di dalam apa tuh branch and bound. Oke, sekarang kita lihat kembali lagi slide-nya ya. Ya. Oke. Saya langsung contoh aja lah gitu ya. Sebenarnya ini secara tadi sudah saya sampaikan, ini state space tree seperti itu ya. Sudah saya sampaikan sebenarnya. Saya langsung ke contoh aja biar cepat. Ini juga sudah saya sampaikan tadi lower bound tentang upper bound. Sudah saya sampaikan. Nah, saya langsung ke contoh saja. Knapsack problem ini adalah masalah optimasi yang goal-nya atau objektifnya itu adalah untuk memaksimalkan profit. Ya, ingat. Tadi saya sepertinya salah mencatatkan, bukan UP tapi UB. Aduh, salah ini. UB, berapa upper bound kok malah UP. Ya, upper bound. Bentar. Biar tulisannya kok UB itu. Upper bound. Nah, UB ya. Upper bound. Nah, singkatnya kok UP ya, upper bound ya. Oh ya, saya screenshotkan lagi. Ini kok saya masih mengganggu. Bentar, saya pindah bawah. Ini gambar saya ini gimana biar gini. Ya, oke. Lanjutnya ini contoh knapsack problem. Seperti halnya kemarin yang kita sudah bahas, selalu kita membuat contoh knapsack problem ya. Ini sebagai salah satu contoh masalah optimasi yang memaksimalkan. Diberikan n item, masih sama dengan sebelumnya, pokoknya ada n item, kemudian adalah knapsack, dan kemudian nanti akan dipilih
item-item mana yang dimasukkan ke dalam knapsack sehingga dapat memaksimalkan profit, ya, dengan kapasitas maksimum dari knapsack itu sendiri, ya, itu akan menjadi constraint. Nah, oke. Sekarang kita lihat di sini beberapa notasinya biar kita familiar bahwa ini WI itu bentar. Saya harus Oke, ini kapasitas, maaf, ini bobotnya itu notasinya W, kemudian profit itu V, ya. Kapasitas maksimum itu W besar dari knapsack, ya, kapasitas masuk knapsack ya W besar. Nah, bobot untuk masing-masing item itu W kecil I, ya. Nah, profit untuk masing-masing item I itu V kecil I, ya. Ini untuk menjadi notasi-notasinya. Nah, langkah pertama untuk algoritma, sekali lagi knapsack, ya, kita kalau kita bicara knapsack dan strategi branch and bound, strategi itu kan berarti di bawahnya ada algoritma ya. Untuk strategi branch and bound untuk menyelesaikan masalah knapsack itu algoritmanya itu banyak, bisa lebih dari satu, gitu ya. Ini yang saya bahas adalah contoh algoritma dalam strategi branch and bound untuk menyelesaikan masalah knapsack, ya. Hanya satu algoritma. Mungkin kalau Anda belajar dari textbook yang lain mungkin algoritmanya bisa beda. Sama-sama strategi branch and bound untuk menyelesaikan masalah knapsack. Ya, itu yang perlu Anda ingat. Kemudian langkah pertama dalam algoritma ini adalah diurutkan berdasarkan density-nya. Jadi profit dibagi dengan bobotnya untuk masing-masing item. Jadi akan diurutkan secara descending. Descending itu artinya diurutkan secara menurun, gitu ya. Artinya yang lebih besar itu lebih dulu. V1, W1, V2, W2 dan seterusnya, ini yang paling besar ini ada di sebelah kiri, yang artinya yang paling duluan. Nah, kemudian ini nyawanya yang saya sebut tadi, fungsi untuk menentukan entah itu upper bound atau lower bound, ya, tergantung pada masalah optimasinya gimana. Nah, kalau kita sekarang knapsack problem itu berarti untuk memaksimalkan, kan, itu objektifnya, ya. Berarti kita bicara upper bound. Upper bound. Nah, ini fungsi untuk menentukan upper bound, ini nyawanya di sini. Ini biasanya sering heuristik ini, ya. Dia V tambah W besar itu kapasitas knapsack maksimum. Kemudian W itu adalah bobot sejauh ini, total bobotnya berapa yang ada di dalam knapsack, item-item yang ada dalam knapsack, dibagi dengan density ke I plus 1, ya. Nah, ini, ya, ini rumus untuk apa namanya. Nah, kita lihat contoh, ya. Ada 4 item, kemudian ini bobot-bobotnya, kemudian ini adalah nilai profitnya, dan ini sudah diurutkan berdasarkan density-nya dari yang paling besar ke yang paling kecil. Ini nilai density-nya, ya. 10, 6, 5, 4. 10, 6, 5 dari mana? Ya, ini value dibagi bobotnya. 40 kurang dibagi 4, 10. 42 dibagi 7, 6. 25 dibagi 5, dan seterusnya. Ya, 12 dibagi 3, 4. Ini sudah diurutkan dari yang besar ke yang kecil, gitu ya. Jadi ini secara descending. Oke. Nah, kapasitas maksimum knapsack-nya itu adalah 10. Jadi W besar ini nilainya 10. Kapasitas maksimum knapsack, ya. Ini nilainya adalah 10. Sekarang, bagaimana cara penyelesaian dengan menggunakan algoritma ini? Setiap level dari pohon urang status menyatakan subset dari n item. Jadi, oke, nanti kita lihat dengan contoh ya untuk ini, ya. Subset Anda sudah tahu, ya, biasanya kalau di dalam bukan biasanya, kalau dulu Anda kita bahas exhaustive search itu sebenarnya dalam penyelesaian masalah knapsack itu kan kita memanfaatkan prinsip subset, itu ya, atau himpunan bagian.
Nah, nanti karena kita manfaatkan pohon ruang status dalam pencarian solusi, seperti halnya backtracking juga pohon ruang status itu ada bagaimana menentukan cabang kiri dan cabang kanan gitu ya, karena ini pohon. Cabang kiri itu item itu masuk dalam knapsack, sedangkan cabang kanan itu item itu tidak masuk dalam knapsack. Ini mirip-mirip seperti halnya pada backtracking kemarin. Kemudian bagaimana menghitung upper bound-nya. Nah, sekarang kalau root ya. Nah, jadi ini algoritmanya ini ya, pohonnya ya, pohon ruang status. Ini sebenarnya dalam pencarian solusi itu selalu ada pohonnya kalau kita memanfaatkan pohon ruang status ya, baik itu backtracking maupun branch and bound. Ini untuk root-nya. Bagaimana menentukan upper bound-nya? Nah, sekarang kita lihat dari rumus ini ya. Upper bound itu value atau profit dari item ya saat ini, karena kini apa tuh namanya, ini belum ada item yang dimasukkan, ya ini profitnya masih 0 ya. Jadi V itu adalah sebenarnya ya total profit sampai saat ini ya, kan belum ada item yang dimasukkan, jadi UB itu adalah 0 plus. Nah, jadi nilai V di sini ini masih 0 total. Ini sebenarnya total profit ya. Ini total profit. Apa itu namanya? Ya, total profit saat ini adalah pokoknya profit gitu ya. Nggak usah banyak. Nah, ini belum ada sehingga kemudian kita hitung yang ini. Kapasitas knapsack maksimum itu kan berapa? Saya tulis di sini aja ya. Kayaknya lebih enak di sini. Ininya. Erasure. Ini masih 0. Ini 0 plus 10 min. Nah, bobot total saat ini kan masih 0 ya, karena belum ada item yang masuk. Kemudian VI plus 1 dibagi WI-nya sekarang posisinya ini di 0 ya. I-nya di 0 ya. Ya, karena belum ada satu item pun yang masuk, masih root ini ya. Sehingga ini dikalikan VI plus 1 berarti dikalikan V1 per W1 alias ini 10 kalikan V1 nilai V1 per W1. Nah, ini kan itemnya 1 berarti V1 W1 ini adalah V1 W1. Ini V2 W2 gitu ya. V1 W1-nya itu 10. Ya, jadi ini nilainya 10. Sehingga 10 kali 10 itu sama dengan 100. Ya, gitu ya. Ini nilainya adalah 100. Nah, itu cara perhitungan kalau yang untuk root. Jadi rootnya ini tadi ini 10 kalikan 10 ya tadi, sehingga ini nilainya 100. Ya, oke, seperti itu. Kemudian cabang kiri itu artinya itemnya masuk ke dalam knapsack. Kalau cabang kanan itu item tidak masuk dalam knapsack. Level 1 itu adalah untuk item 1, ini semua untuk item 2, item 3, item 4. Ada 4 item tadi ya. Nah, oke ya, itu ya. Nah, kalau 1 itu masuk, item 1 masuk, ya. Ini kan berarti bisa kita hitung di sini ya. UB-nya itu adalah V. Value-nya saat ini karena item 1 masuk, itu kan value-nya ya 40 kan. Plus W besar kurangi W kecil tadi rumusnya ya. Ini W besar kurangi W kecil, W besarnya 100, bobot maksimum knapsack-nya. 10 kan, kapasitas maksimum knapsack-nya 10. Kurangi W kecil. Nah, item 1 masuk, ini berarti kita lihat. Item 1 itu bobotnya adalah 7, berarti kurangi 7. Nah, dikalikan, sekarang ini posisinya adalah I-nya 1. Berarti kalau rumusnya itu adalah VI plus 1 dibagi WI plus 1,
Karena kita sekarang berada di I-nya sama dengan 1, ya berarti ini V2 per W2. Itu 6 nilainya, V2 per W2-nya. Ya, itu 6. Sehingga ini 40 plus 30. Sorry, ya ini 6, apa tuh namanya? Kok bentar. 10 kurangi 7 itu kok 6. 10 kurangi 7 itu 3 dikalikan 6. Wah, ini banyak gangguan. 18, bentar. Jangan saya ada yang salah. 40 bentar ya, jangan saya ada yang salah. Kok ini plus 36. 40 plus 10 min 7. Saya jangan salah. W1 itu bobotnya 7, betul. Tadi salah. Bobotnya itu, oh, bentar. W1 tuh 4, bobotnya kok 7 sih? Pantesan kok. Bentar, saya salah. Ini bobotnya 4. Bobotnya 4. Jadi ini 36. Ini sama dengan 76 ya. Oke. Ya, ini 76 tadi saya salah. Ini kok 77 itu W2 ya. Apa itu namanya bobot dari item 2. Tapi kalau item 1 kan berarti dia 4 ya, 4 ini. Nih ya, item 1 itu 4. Tadi saya salah ini masukinnya ini. Ya, oke. Seperti itu ya. Ini saya screenshot dulu. Saya screenshotkan sebelum saya hapus. Nah, contoh lagi dalam menghitung apapun selanjutnya. Oke. Ya. Sekarang kita lihat yang selanjutnya. Nah, karena ini prinsipnya adalah pakai BFS ya, tidak ini terus ke sini, cuman ini 0 ya, ini urutan ini 0, pembangkitannya 0, 1, kemudian ini 2. Nah, jadi membangkitnya seperti prinsip BFS, jadi sini dulu kemudian sini. Nah, oke, kalau ini yang kanan itu artinya without 1 ya berarti nggak ada item yang dimasukkan ya upper bound-nya Anda tahu ya, kalau V-nya ya upper bound-nya. Jadi V-nya itu 0 tambah W besar itu 10 kali ya 10 kurangi bobotnya karena belum ada 0, apa itu namanya? Terus V tadi 6 ya? Ya 6. Tadi V1 plus V kan 6. V2-nya, V2 per W2-nya 6. Jadi ini sama dengan 60 ya. Ini nilainya 60. Gitu ya. Nah, sekarang ini belum dibangkitkan loh ya, ini belum dibangkitkan. Baru sini, terus kemudian sini, kemudian sini. Ya, ingat urutan pembangkitannya. Sekarang kita posisinya ada di sini. Nah, 1 sama 2, ini ya, node 1 sama node 2, kita bandingkan upper bound-nya. 76 sama 60. Ingat, sesuai catatan saya sebelumnya bahwa dalam upper bound itu dipilih mana yang lebih besar dulu, itu diperkirakan lebih cepat menuju solusi. Jadi yang di-expand adalah 76 dulu, yang node 1. Ya, ini di-expand lebih dulu. Oke, di-expand berarti yang berikutnya adalah width 2
sama without 2, artinya item 2 masuk, ini item 2 tidak masuk. Sekarang kalau item 2 masuk, kita lihat total bobotnya. Tadi berarti kan ini item 1 masuk, item 2 masuk kan gitu ya, karena with 1, with 2 ya. Item 1 2 masuk. Kapasitas maksimumnya tadi 10 ya. Item 1 2 masuk, ini bobotnya 4, bobotnya 7. Nilai W-nya ini 11. Padahal lebih kecil ya. Padahal kapasitas maksimumnya itu adalah 10. Sehingga ini dianggap not visible, tidak menuju solusi, sehingga ini dibunuh, dimatiin. Nah, ini ada fungsi untuk membunuh, sama seperti halnya pada backtracking. Dalam hal ini fungsi yang digunakan untuk membunuh adalah jika kapasitas, maksudnya total bobot itu sudah melebihi kapasitasnya. Jadi ini memanfaatkan apa itu namanya, fungsi kendala pada knapsack problem itu sendiri. Oke ya, seperti itu ya. Nah, sekarang ini berarti dibunuh ya, not visible. Kemudian kalau without 2 artinya ini hanya item 1 yang dimasukkan. Total bobotnya itu 4, masih sama karena item pertama yang masuk berarti total bobot dari item 4. Kemudian value-nya karena yang dimasukkan itu adalah item 1 saja ya, value-nya masih sama, di sini value-nya 40. Nah, kemudian upper bound-nya ini agak berbeda dengan yang di sini ya. Nah, upper bound-nya yang ini, upper bound-nya itu gimana menghitungnya? 4 ya, karena bobotnya adalah 4 plus W besarnya adalah 10. 10 kurangi total bobot saat ini adalah 4 ya, dikalikan. Nah, di sini adalah V3 per W3 karena kita sudah di I sama dengan 2, jadi density ketiga. Density ketiga itu nilainya 5 ya. Density ketiga itu nilainya 5. Jadi 4 plus 6 kali 5 jadi 30, jadi sama dengan 70. Iya. Seperti itu seterusnya dalam menghitung upper bound ya. Nah, sekarang gini, sekarang kita berada di sini. Ini not visible, nah ini visible, sehingga yang dibangkitkan mana dulu. Nah, jangan tergesa-gesa untuk membangkitkan ini ya. Ini tetap nanti akan dibandingkan dengan yang simpul hidup sebelumnya yang masih ada. Ini 60, ini 70. Ingat, kalau upper bound itu yang di-expand adalah yang nilainya lebih besar. Di sini 60, ini 70, sehingga ini yang di-expand lebih dulu. 70-nya. Set. Ini W3, ini W3. Oke, caranya sama untuk menghitung upper bound. Di sini didapatkan upper bound-nya 69, kemudian didapatkan upper bound-nya 64. Mana yang lebih besar? Ya, karena yang lebih besar adalah 69, ya, sehingga ini yang di-expand lebih dulu. Set. W tempat, ini without tempat. Ya. W tempat sekarang. W tempat itu kalau berarti kita urutkan dari sini ya, berarti yang masuk itu kan berarti 1, 3, 4 ya itemnya. Item 1 ini enggak masuk, item 3 dan item 4. Item 1, item 3, item 4. Total bobotnya berapa? Item 1, 3, 4. Ya 4 tambah 5, 9, ini 12 kan. 12 ini melebihi kapasitas maksimum, sehingga sudah pasti ini menjadi not visible, dimatiin, dibunuh. Nah, kalau 4-nya nggak masuk, jadi yang masuk 1 sama 3 saja. Total bobotnya 9, ini sudah dihitung ya, total bobotnya 9 ya ini ya. 1, ini 4 tambah 5, 9, karena yang masuk 1 sama 3, jadi 9. Kemudian dengan juga didapatkan total value-nya adalah 65. Ya, total value 65. Nah, dihitung lagi upper bound-nya. Upper bound-nya ya sama saja. Tadi gini ngitungnya upper bound, ya. Upper bound adalah total profit-nya 65 tambah
10 kurangi total bobotnya sekarang 9, kalikan. Nah, sekarang gimana? Ini kita posisinya ada di I sama dengan 4. Berarti di sini V5 per W5. Oke, V5 per W5 di sini tidak terdefinisi karena ini sampai V4 per W4 sehingga dianggap itu nilainya 0. Kalau jadi ini dianggap nilainya 0, jadi 10 min 9 kali 0 ya. Sehingga ini sama dengan 65. Iya. Nah, oke. Ini 65. Kemudian ini dibandingkan dengan simpul hidup yang ya, ini maaf. Ini kan sudah selesai ya. Artinya karena kalau di knapsack problem itu kan jelas itemnya ada 4, berarti ini pohonnya levelnya ada 4. Ini sudah selesai. Kalau sudah selesai berarti ini adalah salah satu solusi. Ingat ini masalah optimasi. Kalau sudah ketemu satu solusi jangan berhenti. Cari solusi yang lain, tapi simpan solusi terbaik saat ini. Ini ada prinsip pada backtracking yang sebelumnya. Jadi simpan solusi terbaik saat ini dengan upper bound-nya 65. Kita lihat di yang lain. Yang masih hidup, simpul hidup yang lain kita bandingkan. Di sini 64. Nah, inferior terhadap node ini kan, node ini bukan node B ya, node 8 maksudnya. Nah, ini inferior dari node 8 kan. Kan ini 64, ini 65. Ini lebih kecil kan nilai upper bound-nya. Ya, ini nggak akan menang dibandingkan ini kan. Mau Anda expand ini juga pasti akan lebih kecil lagi dari 64. Coba ya dilihat ini trennya. Semakin nambah level, dia upper bound-nya semakin mengecil kan? Ya. Jadi kalau di sini ya nggak akan lebih dari 64, ini udah 65. Ya, inferior, lagian upper bound memang selalu ini dibandingkan mana yang lebih besar itu yang lebih cepat menuju solusi gitu sebenarnya. Nah, itu bisa dibandingkan juga untuk apa ya, dalam membandingkan solusi ya. 65, 64 ini sudah superior. Ini dimatiin karena nggak lebih besar daripada solusi saat ini. Hidup yang lain, simbol hidup yang lain 60. Apalagi 60, lebih kecil lagi. Ya, inferior to node edge. Ya sudah, ini dimatiin. Jadi solusinya adalah yang ini. Sudah ditetapkan solusinya. Ya, bisa screenshot. Oke. Ya, gitu ya. Itu untuk knapsack problem. Nah, contoh yang lain adalah, ini contoh yang berikutnya adalah traveling salesman problem. Ya, traveling salesman problem. Tentukan lower bound dengan panjang L dari setiap tour dengan formula. Jadi ingat traveling salesman problem itu adalah masalah optimasi di mana fungsi tujuannya adalah meminimalkan ya. Berarti kita bicara LB atau lower bound. Lower bound itu nanti ini rumusnya S dibagi dengan 2. S itu gimana? S itu adalah total bobot. Ya nanti ya gini aja dengan contoh aja, susah untuk ngomonginnya ya. Jadi ini total penjumlahan dari nanti susah ngomonginnya, nanti kita dengan contoh aja ya, dibagi 2. Nah, ini adalah grafnya. Graf A, B, C, D, E ya. Di sini dan ini bobot-bobotnya. Ya, ini bobot-bobotnya untuk masing-masing edge ya. Ada vertex atau node ini edge-nya. Dari A ke B itu edge, dari A ke D nah ini ada edge-nya, ini bobot-bobotnya. Nah, bagaimana traveling salesman problem untuk graf seperti ini ya. Oke, kita lihat bagaimana algoritma ini bekerja. Lower bound. Jadi bagaimana menghitung lower bound-nya? Lower bound-nya itu adalah
Gini, kita lihat, kita mulai dari A ya, kita mulai dari A. Di sini, coba ini 1 tambah 3, 3 tambah 6 itu apa sih sebenarnya? Jadi ini adalah total bobot dari, jadi gini, yang terkecil saat ini dari A itu edge yang dari A ya. Ini edge yang dari A itu kan ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Yang paling kecil, dua paling kecilnya adalah 1/3 kan? 1/3. Jadi di sini ini 1 tambah 3. Ini sebenarnya nanti bentuknya seperti ini ya. Bentuk pohonnya seperti ini. Kita berangkat dari A. Ya, kita berangkat dari A dulu, kita hitung lower bound ini node ke 0. Ya. Oke, terus B-nya itu adalah yang paling kecil yang mana? Ada 3, 6, 7, 9. Yang paling kecil ada 3 sama 6. Jadi ini 3 tambah 6. Nah, kemudian C itu paling kecil 1 sama 2. Jadi 1 tambah 2. Yang D itu 3 sama 4 kan ada 3, 4, 5, 7. Ya. Yang D 3 tambah. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian semuanya dibagi dengan 2 dan itu hasilnya adalah 14. Ya. Jadi paling kecil dari D, kemudian paling kecil dari E itu kan 2/3. Ini ya, 2 tambah 3. Nah, itu ya dibagi 14. Oke. Di lower bound untuk pertama ini adalah 14. Dalam posisi ini adalah belum ada edge yang terpilih. Jadi kita masih menggunakan 2 edge yang paling kecil dari node tersebut, gitu ya, untuk dijumlahkan di sini. Ini untuk menentukan lower bound. Nah, sekarang dari A itu kan bisa ke B, ke AB, bisa AC, bisa AD, bisa AE, betul kan? Bisa AB, bisa AC, bisa AD, bisa AE, ya. Jadi ini disusun AB, AC, AD, AE. Oke. Nah, sekarang A ke B. Kalau A ke B itu gimana? Nah, ini saya hapus lagi ya. A ke B. Nah, ini A ke B itu kita pilih ini. Kita pilih edge ini. Artinya dalam menentukan lower bound, ini harus dipilih, dimasukkan di dalam perhitungan lower bound. Oke, kita pilih 2 terkecil, tetapi harus mengikutkan edge ini. Ini 2 node terkecil adalah 1/3 kan, yang dari A. Oke, berarti 1 tambah 3. Plus. Kemudian B, yang terkecil, 2 terkecil itu adalah, ini ada 3, 6, 7, 9. Ya, 2 terkecil ya berarti 3 tambah 6. 3 tambah 6 ya. Kan ini ikut. Nah, kemudian D itu 2 terkecil, 3 tambah 4. Ini kan. 2 terkecil ini 3 sama 4, ini 3 sama 6 ya. Kemudian yang C itu 1 sama 2, ya kan? 1 sama 2 ya. 1 sama 2 itu yang C. Saya tambah 1 tambah 2. Kemudian yang D, sorry, ini kan, sebentar kok. Ini A, ini B, oh ini tadi saya D ini. Ini tadi D, ini yang C ya. Ya, kemudian yang E itu yang terkecil 2/3. Nah, semua ini nanti dibagi dengan 2. Ya, dijumlahkan. Bagi dengan 2. Ini hasilnya masih sama dengan 14, karena ini sebenarnya masih sama. Karena ini memang ini sudah termasuk dalam perhitungan pertama ya. Jadi lower bound-nya itu sama, 14 dengan yang sebelumnya. Oke. Nah, sekarang A, C. Nah, sekarang gini. Di dalam algoritma ini
atau pada beresimpun pada umumnya tadi sudah saya sampaikan bahwa ada fungsi untuk membunuh sebuah node. Nah, untuk algoritma ini dia memanfaatkan gini, dia membuat aturan. Jadi fungsi pembatasnya itu adalah aturannya adalah B harus sebelum C. Nah, ya, ini fungsi pembatasnya untuk membunuh saya screenshot. Fungsi pembatasnya adalah ini. Ini digunakan untuk apa? Kenapa seperti itu? Kalau misal kita lihat ya sebuah contoh, gini aja. Ini saya jadikan tugas ke Anda ya. Ya, saya jadikan tugas ke Anda nanti untuk Anda submit di LMS. Kenapa? Apa gunanya fungsi pembatas B harus sebelum C? Terserah Anda mau pakai dengan contoh atau bagaimana untuk menjelaskan ini. Apa manfaatnya? Kenapa B itu harus sebelum C? Itu digunakan sebagai fungsi pembatas. Apa keuntungannya dan mengapa seperti itu? Ya, bisa dilogika ini dengan memakai prinsip yang dulu sudah saya sampaikan dulu waktu membahas tentang exhaustive search untuk menyelesaikan masalah TSP ini. Ya, ini yang menjadi PR. Kenapa ini dibunuh? Nah, ini dibunuh karena aturannya adalah B itu harus sebelum C. Kemudian D-span juga, ini note yang ketiga, AD, karena A itu bisa ke B, A ke C, A ke D. Nah, A ke D. A ke D. Kita lihat di sini. A ke D ya, ini saya hapus. Ya. A ke D. Jadi A ke D itu berarti artinya node ini harus dipilih dalam perhitungan lower bound. Oke, sekarang kita lihat. A. 1/3 kan yang terkecil. Tetapi ini harus ikut. Berarti 1 tambah 5. Nah, gitu maksudnya. Terus yang B. 2 terkecilnya adalah, ini kan 3, 6, 7, 9, jadi 3 tambah 6. Yang C. C itu masih tetap 1 sama 2, karena dia nggak iya benar. Karena C itu nggak dilewati ini. Ya, jadi 1 tambah 2. Tambah. Kemudian D. D itu 2 terkecilnya sebenarnya 3 sama 4, tetapi dia harus melewati, ini harus diikutkan. Jadi 3 tambah 5. Ya, yang terkecil tambahkan ini. Nah, gitu ya. Terus tambah yang E itu tetap nih Mas, bisa 2 tambah 3. Nanti dibagi dengan 2. Ya, itu ya. Ini nanti dihasilkan nilai 16. Nah, kemudian lanjut. AE sama nanti ya. Caranya sama seperti itu, bahwa nanti dalam perhitungan lower bound-nya ini harus melibatkan AE. AE itu berarti node edge-nya itu adalah yang ini. Jadi ini harus dilibatkan. Jadi pada saat kita menghitung upper bound, ini upper bound-nya ya. Ini upper bound yang berikutnya, kalau kita sudah menghitung yang AE, untuk yang melewati AE yang ini ya, maksudnya yang ini, yang AE ini nilai lower bound-nya, upper bound sih, lower bound. Nah, lower bound-nya itu A. Yang terkecil adalah 1 sama 3, tetapi kan harus melibatkan ini, jadi 1 tambah 8 gitu ya. Itu maksudnya. Terus B, kita masih bisa 3 tambah 6. Tambah. Yang C itu 1 tambah 2. Yang D itu 3 tambah 4. Nah, yang E ini sekarang.
Yang E itu kan tadi yang terkecil 2 sama 3, tetapi harus melibatkan ini sehingga 2 tambah 8. Nah, gitu ya, nanti semua dibagi 2. Nah, itu nanti menghasilkan lower bound-nya 19. Nah, sekarang kalau lower bound itu dipilih yang terkecil dulu. Ya, jadi diperkirakan yang lebih kecil nilainya itu yang lebih cepat menuju solusi. Ya. Ini matiinnya nanti ya, ini matiinnya nanti. Ini yang matiin lebih dulu. 14, 16, 19. Yang lebih kecil mana? 14. 14, berarti ini despan dulu. Dari AB bisa kemana? AB bisa ke C, jadi ABC, ABD, ABE. Ya. AB, ABC, ABD, ABD, ABE. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau bisa hapus, bisa screenshot dulu lah. Oke, nah erasure. Nah, oke. Sekarang kita masuk yang di sini ABC. ABC ini berarti AB harus masuk, terus kemudian C harus masuk. Ya, karena di posisi yang sebelumnya ini kan AB harus masuk. Nah, ini kan berarti ini ABC sekarang harus masuk dalam perhitungan lower bound-nya. Ya, di sini bagaimana menghitungnya? A itu masih ini lower bound ya. Ini 1 tambah 3 karena ini harus masuk, tambah yang B itu, kalau B ini 3 tambah 6 ya, ini sesuai yang di sini ya, memang ini harus masuk. Kemudian yang C itu karena ini harus masuk, harusnya kan 1 sama 2, ini berarti 1 tambah 6. Nah, kemudian yang D itu 3 tambah 4, yang E itu 2 tambah 3. Nah, ini nanti semua dibagi 2, sama dengan, ya, oke, silakan Anda hitung sendiri, nanti sama dengan 16. Demikian seterusnya ya, hitungannya sama. ABD, caranya sama ya, ABE, karena didapatkan seperti ini. Nah, nah sekarang dibandingkan antara semua simpul hidup, 16, 16, 19, di sini 16, 19. Sebenarnya ini sama nilainya. Ini juga sama dengan yang ini, tinggal mana yang Anda lebih dulu mau expand. Ya, serah. Misal yang ini dulu, yang dispan, ini dulu. Jadi ini note untuk urutan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, baru ini 8. Anda harus lihat ini ya, nomor. Anda nanti kalau mengerjakan ini juga harus dinomorin note-note. Kemudian ABC, D. Oke ya. Nah, ini ABC, D. Ini harus apa itu namanya? Kita blok ABC, D. Nah, ini nanti harus dilibatkan di dalam perhitungan lower bound-nya. Semua edge-nya ini. Caranya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Nanti didapatkan ini nilai lower bound-nya ini 24, nilai lower bound-nya. Nah, ya. Nanti semua didapatkan. Contoh kita lihat di sini dulu ya. Ini 24. Ini gini aja dulu, coba kita praktekkan aja ya. Ini nilai lower bound-nya berapa. Ya, nilai lower bound-nya. Ini 1, kalau yang A ini berarti 1 tambah 3. B-nya itu 3 tambah 6. C-nya itu, nah karena ini harus masuk ya. Ini yang 6-nya harus masuk, 4 ini juga harus masuk, jadi 4 tambah 6. Iya, itu harus masuk.
Yang D itu yang ini harus masuk. Jadi 3 tambah 4. Yang E itu 2 tambah 3. Ya. Sudah ya, A, B, C, D, E. Nah, coba kita hitung benar ya. Nanti dibagi dengan 2. Saya ke kalkulator dulu. 1 tambah 3 tambah 3 tambah 6. Atau gini aja lah, langsung ini aja. 4 tambah 9 tambah 10 tambah 7 tambah 5 1. Makanya 1 tambah 3, 3 tambah 6, 4 tambah 6, ada yang belum? A, B, C, D, E. A, B, C, ya 4 tambah 6. Oke, saya hitung lagi ya, Pak. Tadi nggak cocok. 4 tambah 9 tambah 10 tambah 7 tambah 5. Kok susah sih jumlahin gini? Oh, EA. Oh, iya, iya, iya ini. Ini harus di ini nih. Karena gini ya, saya tadi depan ini harus dipilih dulu. Pantesan beda. Enggak, ini kok enggak. Bentar. Pennya. Nah, enggak connect. Sekarang connect. Nah, gini. Nah, khusus untuk yang note terakhir, ini karena ABCD, ini lanjutkan aja ke EA. Jadi ini dilangsungkan ABCD, EA. Jadi note yang dipilih itu ini langsung di state bahwa ini sini, terus sini. Jadi langsung lanjutkan biar cepat. Jadi dalam perhitungannya berarti ini 1 tambah 3, 3 tambah 6 betul, 4 tambah 6, kemudian 3 tambah 4 untuk yang D, 3 tambah 4 betul. Nah, yang untuk E itu 3 tambah 6. Jadi ini yang untuk E-nya itu 3 tambah 6. Ya, 3 kok tambah 6, tambah 8. Nah, ini 8. Nah, ini untuk E-nya ini 3 tambah 8. Tadi yang kurang ini. Ya, coba saya hitung lagi ya. 4 tambah 9 tambah 10 tambah 7 tambah 1. Ya, ini bentar, kok nggak cocok lagi. Saya salah. Oh iya, ini bukan 1 tambah 3 yang A. Ini 3 tambah 8 kan? 8 tambah 3 kan? Karena ini 3 tambah 8 A-nya, ini 3 tambah 6. Ini yang C itu 4 tambah 6 betul. Yang ini 3 tambah 4. Nah, yang ini 3 tambah 8 ya, jadi gini ya. Tadi yang A-nya kurang. Jadi 8 tambah 3 11 tambah 9 tambah 10 tambah 7 tambah 11.
bagi 2. Ya, 24. Ya, sesuai, ini sama dengan 24. Lower bound-nya itu ya. Ini bukan 1B, ini LB, lower bound. Jadi gini ya, ini yang untuk ABCD, C, D, E, A. Ya, itu ya. Jadi ini A-nya ini 8 tambah 3. Ya, 2 ini kan yang dilibatkan. Terus 3 tambah 6, ini ya, 3 tambah 6. Kemudian 4 tambah 6. Yang untuk C-nya itu 4 sama 6 kan. Yang ini kan. Yang untuk D-nya itu 3 sama 4. Nah, 3 sama 4. Yang E-nya berarti 3 sama 8. Nah, ini 2. Nah, ABCDEA ini adalah 24 lower bound-nya. Oke, caranya sama dengan yang lain. Jadi ABCE, ini kan kalau ABC, ini maksudnya gini. Kalau ABC, A, B, C, D, ABC, tadi kan ada ABCD, ya. ABC itu dari ABC, ABCD, ini pasti langsung ke EA, karena kan nanti harus kembali lagi ke semula kan. Jadi ABC bisa ke D, ini otomatis EA, ABC bisa ke E, ya, ABC ke E. Kalau ABC ke E berarti nanti DA, gitu, ABCD. A, B, C, E, D, A, ya. Jadi A, B, C, E, D, A. Nanti seperti itu ya. Kalau A, B, C, terus ke E. Jadi nanti jalurnya gini. Nah, selain ini ABC, A, B, C, tadi kan ke D, E terus A. Nah, sekarang kalau ke E gimana? E, ya sudah, ini juga bisa, tapi nanti berarti kan D terus A, gitu kan. Ya, ini nanti masukkan semua dalam perhitungannya, dalam perhitungan lower bound seperti ini ya. Oke. Terus untuk yang lain caranya sama. Nah, cuman gini. Kita sekarang ABC DEA, ini lower bound 24. Terus yang ini lower bound-nya 19. Nah, ini kan masalah optimasi ya. Kita bandingkan. Ini kan masalah yang meminimalkan. Berarti lower bound yang lebih kecil itu yang lebih dianggap lebih baik gitu ya. Dan habis dari sini kan nggak ada lagi nih. Nggak ada lagi kan ke bawah. Karena sudah habis, sudah kembali lagi ke A. Ini adalah 24. Di sini 19. Nah, mana yang lebih kecil? 19. Ini better. Tuh, lintasan yang paling ini atau sirkuit lah, lintasan atau sirkuit tour yang paling bagus untuk saat ini dibanding yang ini. Nah, oke. Ini belum ada ya. Posisi saat ini node ini belum ada. Nah, sekarang kita bandingkan 24, 19 dengan node-node lain yang masih hidup. Mana yang lebih kecil? Yang masih hidup, yang belum di-expand ya, yang belum di-expand. Nah, ini belum di-expand dan masih hidup. Ini 16. Ya, terus di sini ada 16 lagi. Ya. Nah, mana yang lebih kecil? Mana yang lebih kecil sehingga makin expand? Boleh ini dulu, tapi akan lebih baik saya sarankan yang posisi level di dalam tree-nya itu yang di bawah dulu. Itu yang didulukan. Nah, ABD, karena kalau di sini nanti Anda panjang. Oke, ABD bisa ke C. Ya kan? ABD oke. A, B, D. D kan sebenarnya bisa ke C. Ya. Terus E,
Terus A kan. Nah, itu ya. Jadi ABD CEA gitu kan. Bisa aja seperti itu ya. ABD CEA. Nah, ini harus dilibatkan semua dalam perhitungan lower bound-nya. Jadi seperti tadi caranya. Jadi didapatkan lower bound-nya adalah 24. Terus kemudian ABD bisa E, kemudian CA. Lower bound-nya dapat 16. Nah, sekarang ini 24 dibandingkan, ini disimpan dulu yang paling bagusnya ya. Yang paling bagusnya ada di 19 nilai lower bound-nya. Ini 24, ini 16. Ini bandingkan dengan yang sini. Ini tidak lebih baik, inferior. Oke, enggak dipakai. Ini 16. Wah, 16 lebih bagus. Ya kan? Oke, ini kita simpan. Sekarang kita bandingkan dengan yang lain yang belum di-expand. Ini ada 16. Nah, ini sama. Apakah perlu kita expand? Coba kita lihat. Kita lihat trennya ya. Ini 14 ke bawah itu nilainya lower bound, nilai lower bound-nya. Nilai lower bound itu semakin ke bawah itu dia akan semakin naik kan. Minimal sama atau lebih besar kan. Enggak mungkin lebih kecil kan. Ya enggak? 14, ini 16, ini ya 19 di sini ya. Di sini naik lagi kan gitu ya. Artinya semakin bawah itu semakin justru nanti akan naik, minimal sama tapi bisa aja naik nilai lower bound-nya. Sehingga kalau kita pilih 16, ini levelnya masih di sini. Ini kalau ke bawah-bawah kemungkinan nanti ini akan naik juga nilainya. Sehingga ngapain? Ya, sehingga karena LB ini tidak lebih besar sama dengan L yang di sini. Ini notasinya L ini adalah untuk lower bound yang terakhir ya. Tidak lebih besar, jadi ini dimatiin. Kemudian ini 19, ini 19 juga sudah jelas inferior gitu ya terhadap ini, nilainya lebih besar, sehingga justru nanti kalau di bawah, ke bawah lagi di expand juga akan lebih besar, sehingga ini dimatiin saja. Sehingga ini dianggap sebagai, bukan dianggap, ini diputuskan sebagai atau disimpulkan sebagai optimal tour. Jadi solusi optimalnya adalah ini. Nah, di sini pinternya dalam menentukan lower bound itu ada konsistensi ya. Coba lihat Anda, ke bawah itu semakin naik nilainya. Nah, itu bagus. Ada konsistensi. Nah, sementara yang tadi, yang untuk di sini, ini upper bound ya, untuk masalah maksimal kan. Semakin ke bawah itu nilainya semakin turun, nilai upper bound-nya. Nah, itu bagus. Nah, terus ini semakin bawah, artinya lower bound itu menjadi nilai bobot sesungguhnya dari, ingat ya, TSP itu kan mencari sirkuit Hamilton dengan bobot paling minimal ya. Jadi ini adalah bobot sebenarnya. Jadi nilai lower bound kalau sudah sampai di daunnya ini gitu ya, di level daun itu sama dengan nilai dari bobot sirkuit Hamiltonnya. LB di daun nilainya sama dengan bobot sirkuit Hamilton. Ingat ya, TSP itu adalah mencari sirkuit Hamilton dengan bobot paling minim. Ini pinternya dalam merancang rumus untuk lower bound itu, pada saat tahap akhir sudah di daun, itu nilai LB itu sama dengan bobot dari sirkuit Hamilton yang sebenarnya. Ya, berdasarkan lintasan-lintasan yang ada di sini tentunya ya. Cuma nanti di antara sirkuit Hamilton yang ada, nanti bobotnya paling minimal kan, itu yang dicari. Nah, ini pinternya. Sehingga ini notasinya L karena ini sudah sama dengan bobot dari sirkuit Hamilton yang sebenarnya. Ini notasinya ini L masih lower bound karena di saat di sini sudah sama itu nilainya. Nah, kalau di sebelumnya ini pinternya juga bahwa nilai upper bound di ini ya, nilai upper bound di daun, nilai upper bound di daun sama dengan
total profit. Ini yang dicari. Jadi nilai upper bound itu akan menuju ke nilai dari objektif function dari permasalahan tersebut, ya kan? Kan objektif function-nya mencari total profit maksimal mungkin kan. Upper bound-nya nanti di saat dia sudah sampai down itu sama dengan total profit-nya. Ini juga gitu. Pada saat dia sudah di down, kan fungsi tujuannya adalah mencari bobot sirkuit Hamilton yang paling minimal kan. Jadi nanti pada saat sudah sampai down, lower bound itu sama dengan nilai fungsi tujuannya, tinggal nanti cari mana yang paling minimal. Ini juga gitu. Ini sama dengan total profit, tinggal nanti dicari yang paling optimum, paling besar. Nah, seperti itu ya. Oke, itu yang seperti untuk pertemuan kali ini. Dan ingat PR saya yang tadi, silahkan Anda kerjakan, nanti saya akan upload di LMS tentang tugas tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share.